Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di keseimbangan kimia, dan kali ini kita akan melihat dan mempelajari tentang pergeseran keseimbangan. Nah, pada suatu sistem keseimbangan itu biasanya reaksi cenderung mempertahankan kesetimbangannya. Jadi apabila diberikan pengaruh dari luar seperti suhu, tekanan, atau konsentrasi, maka sistem tersebut cenderung akan mempertahankan kesetimbangannya ya sesuai dengan hukum aksi reaksi. Nah, untuk pergeseran kesetimbangan ini prinsip yang dipakai adalah asas Le-Chatelier yang menyatakan bahwa jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberi tindakan atau diberikan aksi, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil mungkin. Penerapan asas Le-Chatelier ini diaplikasikan pada variabel-variabel seperti konsentrasi, tekanan dan volume, kemudian suhu, dan katalis. Yang pertama kita lihat pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Menurut asas Le-Chatelier, bahwa jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangannya bergeser dari arah yang konsentrasinya diperbesar. Kemudian jika konsentrasinya diperkecil, kesetimbangannya bergeser dari arah yang konsentrasinya diperkecil. Nah, di sini kita akan melihat reaksi ion Fe plus 3 direaksikan dengan ion SCN- membentuk ion kompleks FeSCN plus 2. Fe di sini ya dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Fe-nya itu tidak berwarna ya atau kuning pucat begitu. Kemudian kita reaksikan dengan SCN seperti ini yang dia juga tidak berwarna sehingga membentuk reaksi kesetimbangan membentuk ion kompleks FeSCN-. Nah, di sini kita lihat warnanya adalah merah keorenan. Nah, di sini merupakan hasil reaksi dari Fe plus 3 tadi ditambah ion SCN- membentuk ion kompleks FeSCN2+, begitu. Nah, selanjutnya pada dua tabung reaksi ini, yang satu kita biarkan sebagai variabel kontrol, kemudian yang tabung reaksi yang kedua kita tambahkan ion Fe3+. Maka yang terjadi ya, larutan FeSCN2+ tadi semakin pekat. Yang kedua, bagaimana jika larutan FeSCN 2+ ya kita tambahkan ion SCN-. Jika kita tambahkan ion SCN-, maka yang terjadi dapat kita lihat di sini ya. Nah, karena SCN-nya kita tambahkan konsentrasinya, maka reaksi juga bergeser ke arah kanan sehingga mengakibatkan FeSCN2+ ini semakin pekat. Di sini konsentrasinya semakin besar dan ditunjukkan dengan warna yang semakin pekat. Artinya, apabila konsentrasi kita tambahkan ke ruas kiri, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergerak ke ruas kanan. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana jika misalnya ya ini sebagai variabel kontrolnya, kemudian di tabung yang kedua kita tambahkan ion Ag+. Maka yang terjadi adalah larutan itu warnanya akan hilang atau semakin pudar. Mengapa? Karena ion Fe ditambah SCN yang mula-mula membentuk ion FeSCN2+, kemudian karena kita tambahkan Ag, maka ion SCN ini akan bereaksi dengan Ag, sehingga konsentrasi SCN ini akan berkurang. Akibat SCN ini sebahagian bereaksi dengan Ag membentuk AgSCN sehingga konsentrasi SCN ini berkurang. Karena konsentrasi SCN berkurang, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah kiri sehingga FeSCN2+ tadi yang warnanya pekat menjadi pudar. Baik, yang selanjutnya adalah pengaruh tekanan. Untuk mengurangi pengaruh penambahan tekanan, itu biasanya reaksi kesetimbangan akan bergerak ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Nah, jadi jika ada reaksi 2NH3, kemudian setimbang dengan N2 ditambah 3H2, apabila tekanannya diperbesar,
cenderung akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Nah, di sini total koefisien ruas kiri adalah 2, kemudian total koefisien sebelah kanan adalah 1 ditambah 3 ya. Sehingga apabila tekanannya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Sedangkan apabila tekanannya diperkecil, maka dia akan cenderung bergerak ke arah kanan. Karena yang kanan di sini adalah koefisiennya yang lebih besar ya. Di sini koefisiennya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Contoh selanjutnya reaksi kesetimbangan PCl5 setimbang PCl3 ditambah Cl2. Nah, apabila tekanannya diperbesar, maka reaksi kesetimbangan akan bergerak ke arah PCl5. Kenapa? Karena koefisien reaksi ruas kiri adalah 1, sedangkan total koefisien ruas kanan adalah 1 ditambah 1, 2 ya. Sehingga apabila tekanan diperbesar akan bergerak ke koefisien yang lebih kecil, maka akan terbentuk PCl5 lebih banyak. Kemudian apabila tekanannya diperkecil, maka reaksi akan bergerak ke arah PCl2 dan Cl2 begini. PCl3. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh volume. Seperti yang kita ketahui berdasarkan hukum gas ideal PV sama dengan nRT, artinya adalah tekanan berbanding terbalik dengan volume. Berarti jika tekanannya kita perbesar, ya artinya volumenya diperkecil sehingga sama, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah yang koefisiennya lebih kecil. Misalnya reaksi yang seperti tadi 2NH3 setimbang 3H2 begini. Nah, apabila volumenya kita perkecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Jadi seperti tadi, koefisien ruas kiri adalah 2, koefisien ruas kanan adalah 1 ditambah 3, 4. Jadi mol yang kecil atau koefisien yang kecil adalah ruas kiri. Berarti jika volumenya kita perkecil, akan bergeser ke arah NH3. Kenapa? Karena NH3 yang koefisiennya atau molnya lebih kecil. Kemudian jika volumenya kita perbesar, akan bergerak ke arah kanan karena di sebelah kanan ini jumlah molnya atau jumlah koefisiennya lebih besar. Jadi harus diingat bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Apabila yang kita ingin hasilkan adalah NH3, maka hendaknya tekanan harus kita naikkan dan volume harus kita kecilkan. Begitu. Kenapa? Karena jika tekanan diperbesar, dia akan bergerak ke koefisien yang lebih kecil. Kemudian jika volumenya diperkecil, dia akan bergerak ke mol yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Jika produk yang kita inginkan adalah NH3, maka tekanan harus diperbesar, kemudian volumenya harus diperkecil. Selanjutnya, kita lihat pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Kemudian jika suhunya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi misalnya kita punya reaksi 2NH3 setimbang N2 ditambah 3H2, delta H sama dengan plus, artinya reaksi kita ini adalah reaksi endoterm. Nah, kenapa? Kita patokannya selalu ke arah kanan begini ya, berarti reaksi ke kanan begini ini merupakan reaksi endoterm. Nah, apabila suhunya kita naikkan, dia akan bergeser ke arah endoterm. Arah endoterm adalah arah kanan. Nah, jika suhu kita naikkan, yang bertambah adalah N2 ya dan H2. Kemudian jika yang kita inginkan adalah NH3, maka kesetimbangan harus kita geser ke arah kiri. Nah, ke arah kiri itu adalah reaksi eksoterm. Maka jika yang kita inginkan NH3, suhunya harus kita turunkan. Berbeda halnya dengan reaksi N2 ditambah 3H2 setimbang dengan 2NH3, delta H sama dengan negatif. Artinya reaksi ke kanan kita ini adalah reaksi eksoterm. Berarti jika suhunya kita naikkan,
maka reaksi kita akan bergeser ke arah kiri atau jumlah N2 dan jumlah H2-nya akan semakin bertambah. Tetapi jika suhunya kita turunkan, maka reaksi akan bergerak ke arah eksoterm atau ke arah kanan. Kenapa? Arah reaksi ke kanan kita adalah reaksi eksoterm. Nah, NH3 akan bertambah apabila suhu diturunkan. Selanjutnya, pengaruh katalis terhadap kesetimbangan kimia. Katalis, seperti yang sudah kita pelajari pada bab laju reaksi, hanya berfungsi sebagai aditif untuk mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Jadi dia tidak mengubah komposisi kesetimbangan, kemudian juga katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Baik, kita lihat contoh soal berikut ini. Reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 setimbang 2SO3, delta H-nya minus 191 kJ. Nah, di sini pertanyaannya apa yang terjadi apabila tekanan dinaikkan, volume dinaikkan, kemudian SO2 ditambah konsentrasinya, kemudian konsentrasi SO3 ditambah, dan suhunya dinaikkan. Apa yang terjadi? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, tekanan dinaikkan ya. Apabila tekanan dinaikkan, akan bergerak ke koefisien atau ke jumlah mol yang paling kecil. Jadi di sini total koefisien di kiri itu adalah 2 ditambah 1 itu 3 ya, yang di sini adalah 2. Berarti koefisien atau jumlah mol yang kecil adalah yang di ruas kanan. Nah, jika tekanan dinaikkan, bergerak ke mol atau koefisien yang kecil, maka bergeser ke kanan, SO3 bertambah. Oke, selanjutnya volume dinaikkan. Volume dinaikkan akan bergeser ke koefisien yang lebih besar, maka akan bergeser ke kiri, di mana SO2 dan O2 bertambah atau SO3-nya berkurang, boleh. Kemudian apabila konsentrasi SO2 ditambah. Nah, konsentrasi SO2 yang kita tambah, ingat apabila konsentrasi yang ditambahkan dia akan bergeser ke arah lawannya. Sehingga jika konsentrasi SO2 ditambah, yang terjadi adalah bergeser ke kanan ya, ke arah lawan, sehingga SO3-nya bertambah. Kemudian jika konsentrasi SO3-nya ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kebalikannya, yaitu bergeser ke kiri, sehingga SO2 dan O2-nya bertambah. Nah, yang terakhir, jika suhu dinaikkan akan bergerak ke arah endoterm. Nah, reaksi kita ini ke arah kanannya adalah reaksi eksoterm. Maka jika suhunya dinaikkan, akan bergerak ke arah endoterm. Endoterm adalah reaksi kebalikannya, ke kiri ya. Bergeser ke arah endoterm. Endoterm itu yang ke arah kiri, ke arah kebalikannya. Nah, jika kita amati reaksi berikut ini, jika yang kita inginkan adalah produk SO3, diinginkan SO3 banyak atau reaksi bergeser ke kanan, maka yang kita lakukan adalah menambah konsentrasi SO2. Kemudian supaya reaksi ke kanan, maka tekanan harus kita naikkan, karena tekanan dinaikkan akan bergeser ke mol yang kecil atau ke koefisien yang kecil. Kemudian volume harus kita perkecil juga. Kenapa? Karena volume yang diperkecil akan bergeser ke arah kesetimbangan yang memiliki koefisien atau jumlah mol kecil. Di sini 2. Kemudian suhu harus kita turunkan ya. Suhu harus diturunkan. Kenapa? Suhu diturunkan akan bergeser ke reaksi eksoterm. Nah, reaksi kita di sini sudah eksoterm ke arah kanannya. Berarti kita turunkan suhunya, reaksi akan bergeser ke arah kanan.